Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Sotia pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Hari ini kita masih akan membahas perangkat keras komputer bagian ketiga. Apabila minggu lalu kita telah mempelajari perangkat keras komputer yang utama yang harus ada pada sistem komputer, maka hari ini kita akan membahas beberapa perangkat keras tambahan yang tidak harus ada dalam sebuah sistem komputer, namun akan mempermudah beberapa pekerjaan sistem komputer. Nah, pada slide sudah ada sebuah gambar ilustrasi personal komputer. Beberapa perangkat keras yang telah kita pelajari diantaranya adalah monitor, keyboard, mouse, kemudian computer case atau casing CPU, dan beberapa komponen yang ada di dalam casing CPU seperti motherboard, prosesor, RAM, dan hard disk. Nah, sebenarnya perangkat keras komputer itu sangat banyak sekali dengan berbagai macam fungsi dan prinsip kerja. Seperti yang kamu lihat pada gambar, ini ada banyak sekali perangkat keras komputer yang masih belum kita bahas. Nah, itulah mengapa perangkat keras komputer sendiri akhirnya dibagi menjadi 3 bagian atau 3 part, karena memang perangkat keras komputer itu sangat banyak sekali. Nah, hari ini kita akan membahas perangkat keras yang belum sempat kita bahas 2 minggu kemarin. Utamanya adalah perangkat keras tambahan. Nah, untuk memudahkan kita mempelajari perangkat keras tambahan, perangkat keras tambahan ini bisa dibagi menjadi beberapa jenis, seperti perangkat keras input atau input device, perangkat keras output atau output device, dan perangkat keras penyimpanan atau storage device. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Perangkat keras tambahan yang hari ini akan kita pelajari ada di slide. Yang pertama, perangkat keras input, misalnya adalah keyboard, pointing device, barcode reader, webcam, dan scanner. Sementara yang saya beri warna hijau ini sudah kita bahas minggu kemarin ya. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah yang berwarna merah muda ini. Untuk perangkat keras output, misalnya contohnya adalah monitor, speaker, printer, dan plotter. Kemudian ada proyektor juga. Monitor sudah kita pelajari. Kemudian perangkat keras penyimpanan ada hard disk drive, solid state drive yang sudah kita pelajari minggu lalu. Kemudian hari ini kita akan mempelajari optical disk. Nah, sebenarnya ini hanyalah beberapa contoh saja perangkat keras tambahan. Di luar ini masih banyak lagi yang lain, tapi apabila kita pelajari satu persatu akan memakan banyak sekali waktu. Nah, oleh karena itu saya ambil saja beberapa contoh yang sering kita temukan di kehidupan sehari-hari. Nah, pertama mari kita membahas perangkat keras input atau dalam bahasa Inggris disebut dengan input devices. Input adalah masukan, devices adalah perangkat. Maka perangkat keras input ini adalah perangkat keras yang dapat digunakan oleh user untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer. Data masukan dapat berupa huruf, angka, gambar, video, suara, klik atau gerakan, atau beberapa data lain yang bisa dimasukkan ke dalam komputer. Tentunya ada bermacam-macam jenis data ya, selain yang sudah disebutkan ini. Kemudian contoh perangkat keras input misalnya adalah seperti keyboard, pointing device, scanner, sensor, dan voice recognizer, juga webcam. Nah, contoh perangkat keras input yang pertama adalah pointing devices atau perangkat keras untuk menunjuk ya. Nah,
Pointing devices ini berfungsi untuk memasukkan data berupa tekanan atau gerakan pada sistem komputer. Contohnya adalah untuk pembuatan grafik, memilih ikon di layar, shooting pada games, dan lain sebagainya. Penggunaan keyboard tidak praktis, maka alat pointing devices ini akan lebih mudah digunakan. Jadi misalnya ketika kita bekerja dengan menggunakan sistem komputer yang memiliki banyak gambar, ikon, dan lain sebagainya, maka akan sangat mudah apabila dibantu dengan perangkat penunjuk, misalnya mouse ya. Mouse ini adalah salah satu jenis dari pointing devices. Bayangkan apabila kamu menggunakan komputer kemudian tidak ada mouse-nya, maka kita akan sangat kesulitan untuk misalnya memilih menu, memilih ikon di layar. Seperti itu. Sebenarnya pointing device ini untuk memudahkan memasukkan data berupa klik dan gerakan ya. Nah, contoh dari pointing device misalnya adalah mouse, kemudian touchscreen, light pen, dan lain sebagainya. Nah, ini di gambar ada beberapa contoh perangkat pointing device, seperti yang sangat populer adalah mouse, kemudian ada trackball. Trackball ini sebenarnya fungsinya juga sama seperti mouse, tapi ini lebih digunakan di zaman-zaman dulu ya. Trackball. Kemudian ada gamepad. Gamepad ini digunakan untuk bermain game. Bentuknya handheld seperti ini dan memiliki banyak tombol. Kemudian light pen. Light pen ini stylus ya kalau kita kenal sekarang. Kemudian ada joystick, ini juga untuk bermain game tapi yang bentuknya tongkat. Kemudian touchscreen. Nah, perangkat keras input selanjutnya adalah touchscreen dan light pen. Ini saya jadikan satu karena memang biasanya touchscreen dan light pen ini digunakan secara bersamaan. Nah, touchscreen atau layar sentuh adalah layar monitor yang akan mengaktifkan program bila layarnya disentuh menggunakan tangan. Nah, sentuhan tangan ini bisa menggantikan mouse atau mungkin keyboard, sehingga tidak membutuhkan mouse atau keyboard secara fisik. Nah, touchscreen ini pasti sekarang sudah biasa kita gunakan sehari-hari. Namun di zaman dulu awal-awal komputer, touchscreen ini sangat jarang ditemukan. Nah, selanjutnya adalah light pen. Light pen ini adalah sebuah pena yang sensitif terhadap cahaya ya. Di zaman sekarang ini mungkin kita akan menyebutnya dengan stylus, walaupun light pen dan stylus ini ada perbedaannya ya. Nah, light pen ini fungsinya adalah untuk menyentuh layar monitor dengan pena khusus menggunakan light sensitif atau fotoelektrik. Jadi cara kerjanya memang terhadap sensitivitas cahaya ya. Nah, ini biasa disebut dengan stylus juga, tapi sebenarnya light pen dan stylus ini memiliki perbedaan. Kalau light pen ini dia bekerja dengan mendeteksi cahaya ya, sementara kalau stylus ini lebih kepada hanya tekanan saja. Nah, stylus bersama tablet dapat digunakan untuk keperluan desain grafis. Ya, light pen dan stylus ini memang biasanya digunakan dengan tablet atau touchscreen ya untuk keperluan desain grafis ya. Nah, ini adalah contoh touchscreen. Nah, ini adalah contoh penggunaan light pen pada layar monitor CRT ya. Light pen ini memang digunakannya di zaman dahulu menggunakan monitor CRT yang bentuknya besar dan berat itu. Nah, kemudian ini adalah contoh dari pen tablet ini namanya ya. Jadi pen tablet ini adalah sebuah
permukaan ya, yang digunakan untuk menggambar, desain ya, menggunakan pena seperti ini. Ini namanya stylus ya. Kalau ini light pen. Selanjutnya adalah barcode reader atau pembaca barcode ya. Nah, ini biasa ditemukan di swalayan, dipergunakan untuk membaca label barang. Bentuk kodenya adalah seperti ini. Ini namanya adalah barcode atau kode batang. Nah, kode batang ini apabila di scan atau dipindai dengan barcode reader seperti ini, maka nanti barcode readernya ini akan bisa membaca karakter, huruf, atau angka yang tersimpan di barcode ini ya. Nah, karakter huruf yang ada di label barcode ini biasanya panjangnya adalah 10 digit ya. Mungkin 5 digit identik dengan pabrik dan 5 digit dengan kode barang, tapi ini tergantung ya, tergantung dengan penamaan kode barcode-nya sendiri, bisa jadi berbeda-beda. Namun di era saat ini kode batang ini sudah mulai ditinggalkan karena biasanya orang akan lebih memilih untuk menggunakan kode seperti ini ya, kode yang bentuknya kotak seperti ini dinamakan QR code ya. Nah, QR code ini dapat menyimpan lebih banyak data dan dapat dibaca dengan mudah oleh smartphone ya. Karena memang sekarang kehidupan kita sudah sangat dekat dengan internet, jaringan, kemudian kita juga punya perangkat yang selalu kita bawa-bawa seperti ini ya. Ini sebenarnya di dalamnya juga sudah ada prosesornya. Nah, ini hampir mirip dengan komputer juga sebenarnya ya. Nah, ini handphone kita sudah bisa digunakan untuk memindai kode QR code. Tidak hanya QR code, kode batang sekalipun juga bisa dipindai dengan menggunakan smartphone kita. Itu. Tapi kalau zaman dulu ya, kita masih menggunakan barcode reader. Apakah sekarang masih digunakan? Iya, masih ya, karena memang bentuknya lebih praktis untuk digunakan misalnya di swalayan atau di perpustakaan ya, yang hampir semua barangnya menggunakan kode batang. Nah, perangkat selanjutnya yang populer di masa pandemi seperti ini adalah webcam ya, atau kamera ya. Webcam ini adalah kamera video yang digunakan oleh user untuk menangkap dan merekam foto ataupun video untuk dimasukkan ke dalam sistem komputer. Jadi data masukannya berupa gambar atau video. Nah, webcam ini bisa digunakan untuk foto atau live streaming video. Nah, webcam biasanya terpasang langsung pada bagian atas monitor atau bisa juga berupa kamera kecil yang terpisah dari komputer yang dihubungkan menggunakan kabel USB. Ini artinya kalau di laptop biasanya webcamnya sudah built-in ya. Webcamnya sudah terintegrasi dengan laptop, jadi di bagian monitor atas itu biasanya ada webcam di laptop ya. Nah, sementara itu untuk komputer desktop atau komputer personal, komputer biasa, itu biasanya yang digunakan adalah webcam yang lepas ya. Jadi seperti ini. Webcam yang bisa dilepas dan dihubungkan menggunakan kabel USB. Nah, webcam ini sangat penting ya, harus ada apabila kalian ingin melakukan video conference ya, atau bisa juga digunakan untuk fitur keamanan face recognition ya. Untuk face recognition ini bisa menggunakan kamera webcam. Nah, selanjutnya adalah scanner.
scanner ini adalah perangkat input yang fungsinya adalah memindai secara elektronik. Nah, cara kerjanya menggunakan proses pengenalan objek yang diinputkan dengan sinar yang dipantulkan. Nah, cara kerjanya ini sama dengan mesin fotokopi. Scanner ini biasa digunakan untuk memindai dokumen seperti ini ya, atau foto ya. Nah, ini cara kerjanya sama dengan mesin fotokopi menggunakan pantulan cahaya, tapi keluarnya atau outputnya ini bukan berupa kertas yang hasilnya sama seperti fotokopi ya, tapi hasilnya dimasukkan ke komputer. Nah, beberapa jenis scanner, ada scanner image atau gambar, kemudian ada OMR. OMR ini adalah scanner untuk memindai jawaban ujian yang dibulatkan menggunakan pensil 2B itu ya. Setelah perangkat keras input, sekarang kita masuk ke perangkat keras output ya. Perangkat keras output atau biasa juga disebut dengan output devices ya. Ini adalah perangkat keras yang berfungsi menyajikan hasil pemrosesan komputer ya. Menampilkan hasil pemrosesan komputer. Nah, output yang dihasilkan dari pengolahan data pada komputer dapat digolongkan ke dalam 4 macam bentuk. Misalnya adalah tulisan ya, huruf, kata, angka, karakter khusus, dan simbol-simbol. Kemudian bisa juga image ya, grafik atau gambar. Kemudian suara dalam bentuk musik atau suara lainnya. Kemudian bentuk yang dapat dibaca oleh mesin dapat dalam bentuk simbol yang hanya dapat dibaca dan dimengerti oleh komputer. Nah, jadi output atau keluaran hasil pemrosesan komputer itu ada 4 macam ini. Bisa jadi tulisan ya, yang bisa ditampilkan di monitor dan dibaca oleh user. Kemudian bisa jadi gambar ya, yang juga bisa ditampilkan di layar monitor atau di print ya. Kemudian suara, misalnya musik ya. Musik bisa dikeluarkan melalui speaker, atau bisa juga bentuk yang tidak dipahami oleh user tapi hanya bisa dipahami oleh komputer. Misalnya hasil perhitungan prosesor ya, tidak ditunjukkan ke user ya, tapi bisa dipahami oleh komputer sendiri untuk melakukan pemrosesan selanjutnya. Nah, contoh perangkat keras output misalnya adalah monitor, speaker, printer, dan lain sebagainya. Perangkat output selanjutnya adalah speaker. Speaker ini digunakan untuk menyajikan output komputer berupa audio atau suara. Nah, speaker untuk komputer biasa juga disebut dengan multimedia speaker. Nah, multimedia speaker ini biasanya menggunakan kabel dengan konektor USB atau audio jack atau audio plug ya. Jadi kalau speaker itu kira-kira bentuknya seperti ini ya, atau bentuk yang lain, tapi kira-kira seperti ini. Ada yang bisa diatur bass, treble, dan lain sebagainya, tapi ada juga yang hanya menyertakan speaker yang kecil ini ya. Kalau speaker yang kecil ini tidak bisa diatur treble, bass, dan volumenya melalui fisik ini, tapi biasanya melalui komputer langsung. Nah, speaker komputer itu biasanya kabelnya adalah menggunakan
kabel konektor USB ya. Jadi dari speaker ini bisa langsung dihubungkan ke komputer menggunakan kabel dengan konektor USB, atau ada juga speaker yang konektornya menggunakan audio jack atau audio plug. Nah, ini yang lebih sering sebenarnya ya. Jadi audio jack atau audio plug itu bentuknya seperti ini ya. Bentuknya batang seperti ini. Kemudian hati-hati ketika membeli speaker atau mikrofon juga ya. Jadi ada audio jack yang punya 2 ring seperti ini, dan ada juga yang memiliki 3 ring seperti ini. Nah, biasanya komputer itu hanya mau bekerja dengan satu tipe audio jack saja, apakah itu 2 ring atau 3 ring. Jadi harus diperhatikan ya, harus dicoba terlebih dahulu biar kerjanya suara yang dihasilkan lebih maksimal. Nah, biasanya audio jack yang memiliki 2 ring ini adalah untuk speaker tanpa mikrofon ya. Jadi biasanya di earphone atau headphone. Kalau tidak ada mikrofonnya, maka biasanya ada 2 ring. Sementara kalau memiliki 3 ring ya, biasanya headphone atau earphone-nya memiliki fungsi mikrofon. Nah, jadi hati-hati kalau mau beli speaker atau headphone atau earphone, dilihat ya kira-kira yang berfungsi yang mana, menggunakan 2 ring atau 3 ring. Nah, yang aman sebenarnya menggunakan 3 ring. Selanjutnya adalah printer ya. Printer ini adalah perangkat output yang digunakan untuk mencetak tulisan atau gambar pada media kertas atau media yang lain seperti kain atau plastik ya, tergantung jenis printernya ya. Nah, printer ini adalah alat pencetak ya. Medianya yang paling umum adalah kertas. Nah, tipe printer itu secara garis besar ada 3 jenis. Yang pertama adalah printer dot matrix, kemudian printer laserjet, dan printer inkjet atau deskjet ya. Nah, printer ketiga jenis itu sebenarnya secara fisik tidak terlalu berbeda ya. Bentuknya dari luar sama saja seperti ini. Ini adalah printer laser, kemudian yang 3 di bawah ini adalah printer deskjet atau inkjet ya. Nah, selanjutnya kita pelajari apa perbedaan 3 jenis printer itu. Yang pertama adalah printer dot matrix ya. Printer yang menggunakan susunan pin yang akan menekan ribbon ke atas printer. Jadi printer dot matrix ini adalah jenis printer yang biasa ditemukan pada swalayan, supermarket, atau tempat-tempat pembayaran tagihan ya, atau mungkin di restoran atau kafe juga bisa ditemukan. Pada dasarnya printer dot matrix ini adalah sebuah printer yang mencetak pada kertas menggunakan pin atau jarum ya, yang ditekankan pada sebuah pita yang mengandung tinta ya. Jadi apabila kamu pernah melihat mesin ketik zaman dahulu, maka prinsip kerjanya sebenarnya sama dengan mesin ketik. Jadi ada pita ya, pita yang mengandung tinta. Kemudian cara mencetak tulisan di kertas itu adalah pita tersebut akan diketuk menggunakan jarum ya, atau pin ya.
sehingga nanti bekasnya pita itu akan menempel di kertas sesuai dengan huruf yang diinginkan ya. Itu adalah printer dot matrix. Ciri khas dari printer dot matrix adalah hasil printnya atau hasil cetaknya adalah bertitik-titik. Kemudian ketika printer dot matrix ini bekerja, biasanya suaranya sangat khas ya, suaranya keras biasanya. Kemudian laser printer ya, laser printer ini adalah printer yang cara kerjanya mirip dengan mesin fotokopi, menggunakan cahaya dan laser ya. Printer laser ini akan mengirimkan pulsa berbentuk sinar atau cahaya, kemudian sinar tersebut akan ditangkap oleh drum ya, dan kemudian akan dicetak di kertas menggunakan tinta yang berbentuk serbuk ya. Nah, sama seperti mesin fotokopi sebenarnya. Ciri khas laser printer ini biasanya kecepatan printnya cukup tinggi. Dalam waktu yang pendek dia bisa mencetak beberapa lembar print-printan ya, hasil print. Kemudian kualitas cetaknya pun biasanya sangat bagus dan tidak mudah luntur karena tinta yang digunakan adalah tinta serbuk ya. Dan biasanya ketika selesai di print, kertasnya itu masih terasa hangat karena memang proses pencetakannya adalah disinari dengan sinar laser. Kemudian jenis printer selanjutnya adalah printer inkjet atau deskjet. Ini adalah printer yang sering ditemukan di rumah tangga ya. Nah, ini bekerja dengan menyemprotkan tinta ke atas kertas sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan karakter atau gambar yang akan dicetak ya. Nah, printer inkjet atau deskjet ini harganya relatif murah jika dibandingkan dengan printer laser, tapi memang kualitas hasil cetaknya lebih bagus printer laser sebenarnya, tapi ini lebih murah ya. Oleh karena itu printer inkjet atau printer deskjet ini sering ditemukan di rumah-rumah user ya, atau penggunaan hanya untuk kebutuhan pribadi saja. Nah, printer inkjet ini bekerja menggunakan tinta yang berbentuk cair ya. Nah, ini adalah gambar beberapa jenis printer tersebut. Ada printer dot matrix. Nah, printer dot matrix ini biasanya digunakan hanya untuk mencetak sedikit tulisan, sedikit dokumen ya, karena memang kecepatan cetaknya rendah, kemudian kualitas cetaknya juga tidak terlalu halus ya. Kamu bisa lihat sendiri misalnya di bond atau di stroke itu kan biasanya tidak terlalu panjang ya, kemudian kualitas cetaknya juga tidak bagus. Kemudian ada printer laser ya. Printer laser ini biasanya secara fisik bentuknya besar dan berat, kualitas cetaknya sangat bagus ya, tapi harganya mahal. Kemudian ini adalah printer inkjet atau deskjet yang sering ditemukan di rumah-rumah user. Nah, selanjutnya adalah plotter.
plotter ini adalah perangkat keras yang berfungsi untuk mencetak pada media kertas atau plastik. Jadi fungsinya sebenarnya sama dengan printer. Namun biasanya plotter ini digunakan untuk mencetak di media yang ukurannya besar ya, dan membutuhkan hasil cetak yang sangat bagus ya, dengan kualitas yang sangat bagus. Nah, ini bentuknya plotter seperti ini ya. Kualitas hasil cetaknya plotter ini sangat bagus ya, karena format file yang bisa dicetak oleh plotter ini adalah vektor. Vektor itu adalah jenis file ya, yang apabila di zoom berkali-kali ya, di zoom berkali-kali, maka gambar atau tulisan itu tidak akan pecah ya. Jadi kalau di zoom in terus ya, maka pikselnya itu tidak kelihatan ya, karena memang dia tidak dibentuk dari titik-titik. Kalau gambar itu kan sebenarnya adalah titik-titik ya, tapi kalau vektor itu sebenarnya berbasis garis ya. Jadi ketika di zoom in ya, kalau gambar biasa, gambar normal itu akan terlihat pecah-pecah, tapi kalau gambar dengan file vektor itu tidak akan pecah ya. Kualitas gambarnya bagus. Nah, plotter ini perbedaan utamanya dengan printer adalah plotter mencetak menggunakan media pena. Jadi seperti di gambar ya. Jadi setiap garis yang ada di file yang akan dicetak itu digambar, digaris dengan menggunakan pena ya. Itu adalah plotter. Nah, perangkat output selanjutnya adalah proyektor ya. Proyektor ini adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memproyeksikan tampilan pada sebuah permukaan ya. Atau proyektor ini biasa juga disebut dengan LCD proyektor ya. Nah, LCD proyektor ini sebenarnya digunakan misalnya untuk memperbesar tampilan pada layar komputer ya. Apabila di kelas misalnya, kalau siswanya banyak, audiensnya banyak, maka tidak mungkin menyajikan sesuatu tampilan hanya menggunakan layar komputer. Nah, maka dari itu biasanya digunakan LCD proyektor ya, atau proyektor untuk memproyeksikan tampilan pada sebuah permukaan misalnya di layar putih ya, atau di tembok yang datar ya. Nah, pada dasarnya proyektor ini bekerja dengan memproyeksikan cahaya menggunakan lensa cekung. Nah, lensa cekung sendiri ini fungsinya adalah untuk memperbesar gambar sebenarnya. Jadi cahaya ya disinarkan melalui lensa cekung, maka nanti hasilnya cahaya itu akan menjadi besar ya, menjadi lebih besar daripada aslinya. Lensa cekung ini biasanya digunakan di kaca pembesar ya. Nah, ini bentuk LCD ya. Nah, ini adalah bagian dalam LCD, kita lihat. Nah, di dalam LCD itu ada sebuah kaca prisma seperti ini. Nah, di ketiga sisi kaca ini ada layar LCD juga. Jadi di dalam LCD proyektor itu kenapa kok disebut LCD? Karena di dalamnya ada layar LCD kecil seperti ini yang berwarna merah, biru, dan hijau ya. Nah, ini cara kerjanya. Jadi ada lampu ya, di dalam LCD itu pasti ada lampu atau sumber cahaya. Kemudian sumber cahaya itu memancarkan cahaya ke kaca ya,
ke sebuah kaca, kemudian ditangkap oleh layar LCD ini. Nah, layar LCD ini masing-masing memainkan gambar yang hanya satu warna, yang warna biru. Jadi gambarnya warna biru, warna hijau, dan warna merah ya. Karena primary color atau warna primer pada layar itu merah, biru, dan hijau. Nah, ketika sudah bersatu ya, ketiga warna itu nanti akan menghasilkan gambar yang bagus ya, gambar yang berwarna-warni dan kualitasnya bagus. Itulah kenapa proyektor itu disebut LCD proyektor ya. Karena di dalam LCD proyektor itu ada layar LCD yang kecil yang hanya memainkan satu warna, merah, biru, dan hijau itu ya. Nah, kemudian dari sini ya, ini seperti ini, merah, biru, dan hijau. Kemudian ini gambarnya akan bersatu ya, membentuk warna yang full color ya. Kemudian baru di sini ada lensa cekung ya. Nah, dari lensa cekung ini akhirnya memancar gambar yang besar ya, gambar yang permukaannya atau hasil gambarnya lebih besar daripada sumber gambar aslinya. Itu adalah prinsip kerja LCD proyektor. Selanjutnya adalah perangkat keras penyimpanan atau storage devices ya. Perangkat keras penyimpanan fungsinya ya untuk menyimpan data. Ada perangkat penyimpanan primer, ada perangkat penyimpanan sekunder atau secondary ya, primary dan secondary. Yang primer ini harus ada pada komputer, yang harus dan pasti ada. Ada RAM, cache, ROM, register, dan lain sebagainya. Ini sudah kita bahas di part 1 ya. Kemudian ada perangkat penyimpanan secondary atau sekunder seperti hard disk, SSD, flash disk, disket, dan optical disk ya. Nah, yang akan kita bahas adalah yang optical disk. Optical disk ini adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan data dengan menggunakan teknologi sinar laser. Nah, optical disk ini berbentuk bulat dengan permukaan yang dapat memantulkan cahaya. Biasanya terbuat dari aluminium atau plastik ya. Data pada optical disk ini ditulis menggunakan sinar laser dalam bentuk titik-titik ya. Jadi data pada optical disk itu ditembakkan menggunakan sinar laser langsung ke permukaan optical disk itu yang tadi bisa memantulkan cahaya ya. Kemudian permukaannya itu nanti akan tergores ya, seperti terbakar gitu dalam bentuk titik-titik yang sangat kecil. Data dapat dibaca dengan cara memantulkan sinar laser pada optical disk itu ya. Jadi bisa kelihatan kalau ada datanya nanti pantulan sinarnya akan berbeda. Proses penulisan data pada optical disk ini akan menghasilkan tanda yang dapat dilihat secara kasat mata. Jadi tidak seperti hard disk atau flash disk yang tidak kelihatan apakah ada datanya atau tidak, tapi kalau optical disk ini bisa kelihatan ya, kelihatan apakah ada data di situ ya, kelihatan. Jadi ada seperti bekas goresan atau seperti bekas terbakar ya. Nah, proses penulisan data disebut dengan burning atau pembakaran. Nah, jenis optical disk ini adalah CD, DVD, dan Blu-ray disk. Nah, ini adalah bentuk dari optical disk. Ada CD, DVD, dan Blu-ray. Kalau secara fisik ini
bisa dilihat kalau CD itu relatif warnanya putih seperti ini, kalau DVD itu lebih gelap ya, kalau Blu-ray itu lebih gelap lagi. Nah, CD itu singkatan compact disk, kapasitas penyimpanannya adalah sekitar 800 MB, kalau sekarang itu sangat kecil ya. Nah, tipenya ada CD-ROM, read-only memory, CD-ROM atau DVD-ROM, yang belakangnya ROM, read-only memory. Ini biasanya adalah CD atau DVD dari, misalnya kamu beli film atau beli album lagu ya. Nah, itu biasanya read-only memory, jadi hanya bisa dibaca saja, tidak bisa ditambahi data dan tidak bisa dihapus ya, ROM. Kemudian CDR itu adalah CD yang biasa beli di toko misalnya ya, yang bisa diisi tapi tidak bisa dihapus ya, bisa diisi sampai penuh ya, read itu readable ya, bisa diisi sampai penuh tapi tidak bisa dihapus ya. Kemudian CD-RW, read write ya, read and write ini adalah CD yang bisa diisi dan bisa dihapus ya. Kemudian ada DVD, digital versatile disk, kapasitas penyimpanan DVD adalah sekitar 4,7 GB. Kemudian tipenya sama, ada yang DVD-ROM, ada DVD-R dan DVD-RW. Kemudian yang terbaru adalah Blu-ray. Saya masih belum pernah melihat Blu-ray ini di Indonesia, entah apakah dia akan masuk ke sini atau tidak ya. Tapi sebenarnya kalau di luar negeri Blu-ray ini sudah mulai digunakan. Tapi kalau masyarakat Indonesia mungkin lebih suka menggunakan flash disk atau hard disk eksternal ya. Blu-ray ini kapasitas penyimpanannya sangat besar, 25-50 GB. Ada jenis Blu-ray yang bisa menyimpan di kedua sisi. Jadi ada Blu-ray itu yang bisa ditulisi di sini ya, di sini, dan bisa ditulisi di keping sebaliknya ya, jadi double. Misalnya kapasitasnya 25 GB, berarti kalau baliknya ini bisa diisi, kemudian sisi yang sana juga bisa diisi, maka ya 2 kali 25 GB, 2 kali lipat jadinya. Nah, alat yang digunakan untuk membaca dan menulis data pada optical disk dinamakan optical drive, atau orang juga biasa menyebutnya CD drive atau DVD drive. CD drive adalah alat yang digunakan untuk menulis data dan membaca data pada CD. Sementara DVD drive adalah alat yang digunakan untuk membaca dan menulis data pada DVD. Nah, CD dan DVD ini berbeda. Demikian juga dengan Blu-ray ya. Jadi CD, DVD, dan Blu-ray ini perangkat keras yang berbeda. Oleh karena itu, perangkat untuk membacanya juga berbeda. Tapi biasanya ada juga CD dan DVD drive, jadi sebuah perangkat yang bisa membaca dan menulis data pada CD dan DVD drive. Perangkat ini ya, optical drive adalah perangkat keras yang digunakan untuk membaca atau menulis data pada optical disk, baik itu CD, DVD, atau Blu-ray. Tapi ingat, untuk membaca dan menulis data pada CD, DVD, atau Blu-ray itu biasanya alatnya berbeda, walaupun ada juga yang jadi satu, misalnya CD atau DVD drive. Begini tuh saya, CD atau DVD drive ya. Nah, ini berarti bisa digunakan untuk menulis dan membaca data pada CD dan DVD.
Nah, tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung materi. Kesimpulan materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang perangkat keras tambahan pada komputer. Ada perangkat keras input yang contohnya adalah keyboard, mouse, scanner, kemudian webcam, dan lain sebagainya. Kemudian ada perangkat keras output seperti monitor, printer, plotter, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga perangkat penyimpanan seperti hard disk, SSD, dan optical disk. Nah, terima kasih telah mengikuti video materi pada hari ini. Selanjutnya, tugas dapat dikerjakan pada Google Classroom, dan karena ini adalah materi terakhir dari perangkat keras, maka minggu depan akan saya jadwalkan untuk ulangan harian. Mekanisme ulangan harian akan saya jelaskan nanti di Google Classroom. Selanjutnya, untuk pertanyaan dari materi-materi sebelumnya dapat ditanyakan kepada saya melalui video call yang nanti akan saya beritahu linknya melalui Google Classroom juga. Akhir kata, be happy, stay safe, and we will keep learning. See you next week. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.